Halo, perkenalkan nama aku Liquena Flora Divaliga dari kelas BK 2A. Halo semuanya, perkenalkan aku Salsabila Fitriani dengan NIM 24043210022. Halo, perkenalkan nama saya Tia Novia Dewi dengan NIM 24043210003. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Zahra Razi Effendi dengan NIM 24043210035. Salam kenal semuanya. Halo, perkenalkan nama aku Mensi Galeria, aku dari kelas BK 2A. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Farfi dari Zahra dengan NIM 24043210053. Salam kenal semuanya. Pada 12 Maret 2025, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa audit harus dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk memastikan implementasi yang tepat sasaran. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi. Per bulan Maret 2025, program MBG telah berjalan di 38 provinsi yang menjangkau 2 juta penerima manfaat melalui 722 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, dan pemerintah menargetkan 32.000 SPPG dapat beroperasi hingga akhir 2025. Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional atau BGN, pada 2025, sebanyak 30.000 SPPG diperlukan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat MBG secara merata. Dari jumlah tersebut, 1.542 SPPG akan didanai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, sedangkan 28.458 lainnya akan dibangun melalui skema kemitraan. Sebagai agen perubahan atau agent of change, mahasiswa memiliki peran strategis dalam merespon isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata, sekaligus mengasah kepekaan terhadap dinamika kebijakan publik dan dampaknya terhadap masyarakat luas. Maka dari itu, kelompok kami melakukan pendekatan pembelajaran berbasis project atau project-based learning sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menelaah dan juga mengkritisi isu yang sedang hangat, yakni program makan bergizi gratis yang diusungkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Untuk memperkaya sudut pandang dan memperoleh data yang lebih komprehensif,
kami melakukan wawancara langsung dengan Bapak Guntur S. Mahardika sebagai narasumber yang memiliki pandangan dan juga pemahaman terhadap kebijakan ini. MBG ditetapkan sebagai salah satu program prioritas nasional pada 2025 sampai 2045 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam target jangka panjang, program ini memproyeksikan sejumlah pencapaian ambisius bagi Indonesia pada 2045. Yang pastinya program ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia melalui perbaikan gizi. Dan sejak berdirinya atau sejak perilisan dari program ini sendiri telah menargetkan akan memberikan manfaat sebanyak 83 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa mulai dari PAUD sampai dengan SMA dan juga ibu hamil serta ibu-ibu menyusui. Diproyeksikan hanya 0,5% sampai 0,8% penduduk yang masih dalam garis bawah kemiskinan. Indonesia juga menargetkan status tanpa kelaparan dengan Global Hunger Index atau GHI di bawah 10. Namun dari sekian banyaknya manfaat yang akan dirasakan dari program ini, pasti tentunya ada kendala ataupun ada konflik yang tercipta dari program ini sendiri. Seperti salah satunya terdapat siswa yang terasini di Bogor akibat mengkonsumsi makanan terkontaminasi dari bakteri itu sendiri. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa program ini juga memiliki juga menimbulkan konflik-konflik seperti mulai dari anggaran, juga kebijakan fiskal, serta dari kurangnya dari pengawasan juga kualitas makanan yang didistribusikan kepada siswa dan juga ibu-ibu dari pola ibu hamil juga ibu menyusui. Program MBG memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pada anak Indonesia dan mencegah stunting. Namun, sistem mengatakan bahwa program ini masih kurang efektivitasnya dikarenakan penyebarannya yang kurang merata. Masih banyak daerah yang memiliki tingkat stunting yang tinggi dan masih banyak anak-anak yang belum tercukupi kualitas gizinya. Oleh karena itu, di sini kita menyimpulkan bahwa masih kurangnya program MBG ini, masih kurangnya efektivitas dari program MBG ini. Jadi, program makan bergizi gratis atau MBG ini dinilai memiliki dampak positif bagi siswa karena dapat meningkatkan kualitas gizi, kehadiran, dan prestasi belajar yang baik bagi siswa. Hipotesisnya adalah program makan bergizi gratis atau MBG ini dapat meningkatkan kualitas gizi, energi, dan konsentrasi siswa dalam belajar, sehingga akan menurunkan angka ketidakhadiran siswa karena alasan kesehatan. Dengan demikian, program MBG ini dinilai memiliki dampak positif bagi siswa agar dapat belajar dengan baik dan nyaman. Oke, selanjutnya kita memasuki solusi dari program pemerintah makan bergizi gratis yang biasa kita sebut MBG. Yang pertama itu ada peningkatan kualitas dan keamanan makanan. Seperti kita meningkatkan standar gizi yang konsisten. Artinya kita harus menetapkan standar gizi yang jelas untuk setiap porsi makanan guna memastikan kebutuhan nutrisi itu terpenuhi. Selain itu kita juga harus melakukan pengawasan keamanan terhadap program ini guna mencegah adanya kasus keracunan massal seperti yang sudah terjadi. Selanjutnya yang kedua, kita akan melakukan distribusi yang merata dan tepat sasaran. Artinya kita harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Itu gunanya untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan supaya setiap sekolah itu merasakan program MBG ini secara adil dan merata. Selanjutnya yang ketiga, kita harus melakukan adanya monitoring dan evaluasi berkala. Tujuannya adalah untuk membangun sistem pelaporan yang mungkin seperti real time lah. Jadi semua pihak itu bisa menyaksikan secara langsung dan update dari program MBG itu sendiri. Biasanya yang keempat itu ada edukasi dan partisipasi dari masyarakat setempat. Seperti kita melibatkan orang tua di daerah tersebut dalam program ini untuk memastikan keberlanjutan di tingkat tetangga sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Program MBG adalah program yang memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun dalam program ini dalam program